Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi pada hari ini. Dengan beranggotakan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nabila Revanda Putri dengan NIM 123360016, Mega Asa Putri dengan NIM 123360002, Acerio 123360024, dan yang terakhir Dea Cairunisa Indah dengan NIM 123360004. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang tinjauan sistem pelapis pipa dari perspektif operator. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat dipahami dengan baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan kami mulai. Dari latar belakang, pipa merupakan sarana paling efisien dan amanah untuk mengangkut cairan dan gas dalam jarak jauh. Saat ini, kebutuhan akan pipa darat berdiameter besar dan pipa lepas pantai yang semakin panjang dan dalam terus meningkat, sehingga industri perlindungan pipa berada di garis depan dalam pengembangan teknologi untuk menjaga integritas struktur tersebut. Diperkirakan terdapat sekitar 2,5 juta kilometer pipa energi di seluruh dunia, dan semakin banyak diantaranya mengalami kerusakan parah akibat korosi dan penyebab lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan pembaruan informasi, pemberian saran terbaik, serta berbagi pengalaman baik dan buruk menjadi sangat penting. Pemilihan material pelapis atau pembungkus pipa yang tepat sangat penting untuk perlindungan jangka panjang, pipa baja, dan perlengkapan lainnya, serta untuk memberikan solusi perlindungan korosi yang hemat biaya. Baik, selanjutnya ada permasalahan utama. Dan setiap generasi coating, dari yang lama hingga ke modern, itu memiliki kelemahannya masing-masing. Pada coating lama, itu sering terjadinya retak dan coating mudah terlepas. Dan pada coating modern, itu lebih kuat tetapi tetap bisa mengalami kerusakan, seperti kehilangannya daya lekat atau terjadinya retak halus. Selanjutnya ada kegagalan yang masih terjadi, yaitu berupa terjadinya korosi yang disebabkan oleh coating rusak. Selanjutnya ada adhesion loss, yaitu lapisannya itu terlepas dari baja atau substratnya. Selanjutnya ada SCC, itu retak akibat korosi atau akibat tegangan. Selanjutnya ada korosi akibat arus AC atau DC, terutama pada cacat kecil di coating modern. Coating modern ini lebih canggih, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, karena sifatnya yang sangat mengisolasi listrik. Jika ada cacat kecil saja, arus bisa terkonsentrasi di titik itu dan membuat korosi menjadi lebih cepat. Dan kualitas pemasangan coating ini juga sangat menentukan. Jika pada pemasangan coating tidak sesuai, seperti permukaannya kurang bersih atau suhunya yang tidak sesuai, maka coating bisa gagal lebih cepat. Peran teknik material. Nah, teknik material memegang peranan krusial nih dalam setiap tahapan pembangunan pipa lens, mulai dari pemilihan material hingga perkiraan umur layanan. Dalam tahap pemilihan material pipa, teknik material berperan menentukan jenis baja yang sesuai dengan tekanan, temperatur, lingkungan operasi, memastikan material memiliki kekuatan mekanik tinggi dan tahan terhadap korosi, serta menyesuaikan komposisi material agar tidak mudah mengalami retak atau kegagalan nih. Selanjutnya, dalam desain dan pemilihan coating, teknik material mengembangkan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung baja dengan tahan dan air. Memilih sistem coating spray FBE atau 3 LPE sesuai kondisi lingkungan, serta meningkatkan daya lekat, ketahanan benturan, dan umur pakai coating. Teknik material juga berperan dalam sistem proteksi korosi dan mengaplikasikan prinsip elektrokimia untuk mengontrol reaksi korosinya, menentukan jenis proteksi yang tepat antara sertifikal, anoda, atau impressed current, serta mengatur potensial proteksi agar tidak merusak coating. Dalam analisis kegagalan dan pencegahan, teknik material mengidentifikasikan penyebab retak, kebocoran, atau korosi, melakukan pengujian sifat mekanik dan struktur mikro material, setelah memberikan solusi perbaikan agar kegagalan tidak terulang. Nah, terakhir, dalam
Perkiraan umur layanan, teknik material menghitung ketahanan material terhadap lingkungan jangka panjang, memastikan pipa lain mampu beroperasi lah hingga 30-40 tahun atau lebih nih, sehingga resiko kegagalan dini dapat diminimalkan gitu. Nah, dari hasil dan dampak, penerapan pelapisan anti korosif yang tepat pada pipa memberikan berbagai manfaat strategis, baik dari aspek teknis, ekonomi, maupun lingkungan. Nah, dengan perlindungan yang optimal, umur pipa dapat diperpanjang hingga puluhan tahun dengan resiko kerusakan yang minimal nih. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan risiko kebocoran dan ledakan akibat korosi. Sehingga aspek keselamatan operasional semakin meningkat dong, ya kan? Dari sistem ekonominya, efisiensi biaya dapat tercapai karena frekuensi perawatan, perbaikan, dan penggantian pipa dapat ditekan secara signifikan. Nah, selain itu, pengendalian korosi baik turut berkontribusi pada perlindungan lingkungan dengan mengurangi resiko pencemaran akibat kebocoran minyak atau gas. Pada akhirnya, seluruh manfaat tersebut bermuara pada peningkatan kedaulatan operasional, sehingga distribusi energi melalui pipa lain menjadi lebih stabil, aman, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Selama lebih dari 40 tahun, perkembangan teknologi pelapis pipa, pipeline coating, telah memberikan peningkatan signifikan dalam perlindungan terhadap korosi dan menjaga integritas pipa. Transisi dari generasi pertama seperti coated enamel, asphalt, tape, dan polyethylene, serta generasi ketiga seperti tri-layer polyethylene, tri-layer propylen, dan dua-layer FBA, berhasil mengatasi berbagai kelemahan utama dari sistem lama, yang termasuk kerentanan terhadap kerusakan mekanik dan risiko stress corrosion cracking. Coating modern ini menawarkan adhesi yang lebih baik, ketahanan yang unggul terhadap degradasi, serta performa yang lebih baik dalam menahan cathodic disk bonding. Meskipun demikian, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, terutama meningkatnya resiko korosi akibat interferensi arus bolak-balik dan arus searah pada area dengan kerusakan coating yang kecil. Oleh karena itu, efektivitas pelindungan pipa sangat bergantung pada kualitas proses aplikasi coating di lapangan serta integrasi yang optimal dengan sistem cathodic protection untuk memastikan perlindungan menyeluruh sepanjang umur layanan pipa. Baik, ini merupakan literatur yang kami gunakan. Baik, berikut judul PPT yang kedua, yaitu efektivitas pelapisan anti korosi pada pipa dan permukaan logam di lingkungan PLTU. Berikut anggota kelompok. Yang pertama ada latar belakang. PLTU berperan penting dalam penyediaan energi listrik, terutama bagi sektor industri. Namun, dalam operasionalnya, PLTU menghadapi masalah utama berupa korosi pada pipa dan permukaan logam. Korosi terjadi akibat reaksi material logam dengan lingkungan yang mengandung air, oksigen, serta senyawa agresif seperti sulfat dan klorida. Ditambah kondisi ekstrim seperti suhu dan tekanan tinggi. Dampaknya meliputi penurunan kinerja, peningkatan biaya perawatan, hingga resiko kegagalan sistem yang merugikan secara ekonomi. Meskipun korosi tidak dapat dihindari, lajunya dapat dikendalikan melalui berbagai metode, seperti pelapisan atau coating, menggunakan bahan epoksi, seng, atau keramik. Berdasarkan kajian dari penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas ketiga jenis pelapisan tersebut di lingkungan PLTU Petrokimia Gresik. Tujuannya adalah menemukan jenis pelapisan paling optimal dalam meningkatkan ketahanan material terhadap korosi dan erosi. Hasilnya diharapkan dapat mendukung pemeliharaan preventif dan menekan biaya operasional jangka panjang. Selanjutnya adalah permasalahan utama. Yang pertama, terjadinya laju korosi yang tinggi pada pipa baja karbon ASTM A106 grade B di lingkungan PLTU Petrokimia Gresik, yang diakibatkan oleh suhu tinggi, kelembapan, dan paparan senyawa kimia agresif, sehingga diperlukan evaluasi untuk menentukan jenis pelapisan anti korosi yang sangat efektif.
Selanjutnya, baja karbon ini sangat rentan terhadap korosi di lingkungan uap dan kimia agresif. Tanpa pelapisan, dapat jadinya kehilangan massa material yang signifikan atau weak loss. Korosi ini juga menyebabkan penurunan kekuatan material, potensi kebocoran pipa, dan penurunan umur layanan komponen. Setiap coating itu memiliki performa yang berbeda dari suhu tinggi, lingkungan kimia agresif, dan ketahanan terhadap abrasi. Teknik material. Jadi yang pertama adalah analisis dan pemilihan material, menentukan baja karbon yang sesuai standar dan memahami sifat mekanik serta ketahanan korosinya sebelum diuji nih. Nah, lalu ada yang kedua. Yang kedua itu adalah desain dan aplikasi coating. Nah, memilih dan menerapkan epoksi seperti epoksi, Z-rings atau keramik coating yang sesuai mekanisme perlindungannya, barrier proteksi katodik ataupun tahan suhu tinggi gitu. Nah, yang ketiga ada pengujian dan evaluasi korosi, melakukan uji semprotan garam menggunakan ASTM B117, mengukur laju korosinya dan menganalisis kerusakan permukaan. Yang keempat ada rekomendasi teknis untuk PLTU, membandingkan hasil uji dan menentukan coating paling efektif nih agar umur pipa lebih panjang, biaya maintenance-nya turun dan sistem lebih aman. Nah, lalu ada hasil dan dampak nih. Nah, hasil yang kami dapat adalah epoxy coating menurunkan laju korosi sebesar 65%, cukup efektif lah untuk kelembapan atau suhu rendah hingga sedang gitu, namun kurang tahan terhadap suhu tinggi terus menerus gitu. Nah, kalau yang Z-Trix coating mengurangi korosi hingga 78% dan tetap melindungi meskipun tergores, tetapi ketahanan suhu tingginya masih terbatas. Nah, yang terakhir ada keramik coating, memberikan hasil terbaik lah dengan penurunan korosi 85%, sangat tahan suhu tinggi dan abrasi sehingga cocok untuk lingkungan ekstrim. Keramik paling unggul, Z-ring cocok sebagai pelapis dasar, dan sedangkan epoksi sesuai untuk kondisi yang tidak terlalu ekstrim. Nah, ini ada dampaknya. Yang pertama ada umur layanan komponen lebih panjang, pipa dan permukaan logam dapat bertahan lebih lama meskipun berada di lingkungan ekstrim PLTU. Lalu yang kedua efisiensi biaya operasional, mengurangi frekuensi perawatan dan penggantian komponen akibat korosi. Nah, yang ketiga ada meningkatkan keandalan dan keamanan PLTU. Risiko kebocoran, kerusakan sistem, dan gangguan operasional dapat ditekan. Nah, yang terakhir ada mendukung sistem pemeliharaan preventif. Pemilihan coating yang tepat membantu PLTU lah untuk menerapkan perawatan berbasis pencegahan, bukan hanya perbaikan. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan pelapisan anti korosi efektif menurunkan laju korosi dan memperpanjang umur layanan material baja karbon di lingkungan PLTU. Dari ketiga jenis coating yang diuji, epoxy coating mampu menurunkan laju korosi kurang lebih 65% dan cocok untuk area bersuhu rendah hingga sedang. Z-rings coating memberikan penurunan korosi kurang lebih 78% melalui mekanisme perlindungan katodik. Sementara itu, keramik coating menunjukkan performa terbaik dengan penurunan laju korosi hingga kurang lebih 85% serta ketahanan sangat baik terhadap suhu lingkungan kimia agresif. Dengan demikian, pemilihan jenis coating harus disesuaikan dengan kondisi operasional agar diperoleh perlindungan yang optimal. Implementasi coating yang tepat tidak hanya meningkatkan ketahanan material, tetapi juga mendukung sistem pemeliharaan preventif serta menekan biaya operasional jangka panjang di PLTU. Berikut disertakan literaturnya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.